MU kalah, Onana mengaku salah. Inter Miami versus Toronto FC. Messi main sebentar, The Heroes menang 4-0. Inter sedang on fire, Inzaghi malah lakukan rotasi. Nikmat kemenangan Arsenal usai comeback di Liga Champions, malam yang indah. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, share channel ini, dan juga nyalain loncengnya jika kalian ingin berita terupdate seputar sepak bola. Kiper Manchester United Andre Onana merasa bertanggung jawab atas kekalahan timnya dari Bayern Munich di Liga Champions. Onana mengakui kesalahannya. Laga Bayern versus MU di match Day 1 Grup A Liga Champions di Allianz Arena pada hari Kamis 21 September dini hari WIB diwarnai hujan gol setan merah, pada akhirnya kalah dengan skor 3-4. MU mulai tertinggal setelah Leroy Sané mencetak gol pada menit ke-28. Sepakan Sané yang tidak terlalu keras gagal ditangkap dengan sempurna oleh Onana. Setelahnya, Bayern makin percaya diri dan menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Meski sempat memberi perlawanan, MU pada akhirnya harus mengakui keunggulan tuan rumah. Onana pun tidak sembunyi dari kesalahan. Usai pertandingan, kiper 27 tahun itu secara khusus meminta waktu untuk berbicara kepada media. Andre Onana membuat blunder saat Manchester United dikalahkan Bayern Munich di Liga Champions. Kiper asal Kamerun itu mendapat puk-puk dari rekan-rekannya. Laga Bayern Munich versus Manchester United di Allianz Arena Munich pada hari Kamis 21 September 2023 dini hari WIB diwarnai blunder Onana. Kiper setan merah menyebabkan gawang timnya bobol dengan mudah. Pemain yang baru dibeli dari Inter Milan itu gagal mengantisipasi sepakan Leroy Sané meski sudah tepat menjaganya. Bolanya sempat ditahan namun tetap tergelincir masuk ke gawang sendiri. Momen itu membuat Onana tampak terpuruk. Kiper berusia 27 tahun tersebut tengkurap di lapangan menutupi wajahnya. Onana kemudian diminta segera bangkit. Bek Sergio Reguilon mengangkat Andre Onana untuk berdiri lagi. Gol itu terjadi di menit ke-28. Hanya 4 menit berselang, MU kembali kebobolan lewat gol Serge Gnabry. Usai laga, terlihat para pemain MU coba menyemangati Onana. Marcus Rashford dan Casemiro menepuk-nepuk dada Onana agar rekannya tak larut dalam penyesalan. Onana sendiri menyadari betul performa buruknya. Usai laga, ia mengakui kekalahan MU disebabkan blunder konyolnya. Inter Miami versus Toronto FC dalam lanjutan Major League Soccer dimenangkan tuan rumah 4-0. Lionel Messi tampil sebentar di laga itu. Bermain di DRV Bianchi Stadium, Fort Lauderdale, Florida pada hari Kamis 21 September 2023, Messi dimainkan Inter Miami sebagai starter setelah sempat diistirahatkan di laga melawan Atlanta United. Namun bintang Argentina cuma tampil sebentar saat melawan Toronto FC. Messi cuma 37 menit berada di lapangan. Pemain 36 tahun itu digantikan Robert Taylor. Sebelumnya Jordi Alba juga ditarik pada menit ke-34. Beberapa laporan menyebut pemilik Seven Ballon d'Or itu mengalami cedera. Messi sendiri tidak terlihat tertatih-tatih, namun kondisinya menjadi misteri. Inter Miami sendiri menang 4 gol tanpa balas di laga tersebut. Pesta diawali Facundo Farias yang membuat gol di masa injury time babak pertama. Lemparan jarak jauh Pratama Arhan menjadi andalan timnas Indonesia. Taktik itu kini dipelajari Vietnam selama ajang Asian Games 2023.
Melansir Tan Nien, Vietnam kedapatan berlatih mengantisipasi lemparan Pratama Arhan pada Senin 18 September lalu. Pelatih timnas Vietnam Hoang An Tuan meminta kiper Do Sia Hyun menjadi pelempar bola. Do Sia Huy diminta melempar bola jarak jauh ke kotak penalti ke arah rekan-rekannya. Pemain diminta menghalau bolanya dan kemudian membangun serangan balik dari bola yang direbut. Antitesis lemparan Pratama Arhan sedang dipelajari Vietnam di ajang Asian Games 2023. Latihan itu dilakukan Vietnam sebelum melawan Mongolia di laga grup B cabang sepak bola Asian Games 2023 di Hangzhou, China. Pertandingan yang kemudian digelar pada hari Selasa 19 September itu kemudian dimenangkan Vietnam dengan skor 4-2. Usai tampil oke dengan menang telak atas AC Milan, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi justru merotasi timnya saat melawan Real Sociedad. Inzaghi menjelaskan alasannya. Inter tandang ke markas Sociedad di Matchday 1 Grup D Liga Champions di Anoeta Kamis 21 September dini hari WIB. Runner-up Liga Champions musim lalu itu harus puas dengan hasil akhir 1-1. Dalam pertandingan ini, Inzaghi melakukan 5 perubahan dalam starting 11 dari laga Derby melawan Milan. Inzaghi juga memberi kesempatan kepada Benjamin Pavard untuk melakukan debutnya. Salah satu keputusan yang dinilai mengejutkan adalah dengan mencadangkan Marcus Thuram yang akhir pekan lalu mencetak gol ke gawang Milan. Inzaghi memilih menurunkan Marco Arnautovic di lini serang. Sepanjang pertandingan, Inter kesulitan menciptakan peluang. Nerazzurri yang kebobolan gol cepat baru mencetak gol balasan lewat Lautaro Martinez pada menit-menit akhir. Inzaghi membela keputusannya untuk melakukan rotasi. Dia beralasan bahwa beberapa pemain Inter tidak dalam kondisi bagus. Kemenangan Bayern Munchen atas Manchester United dikritik atas salah satu gol kontroversial yang tercipta, yaitu saat Munchen mendapatkan penalti. Penalti tersebut diberikan oleh wasit Glenn Nyberg di menit ke-54. Kejadiannya bermula saat situasi sepak pojok bagi Munchen. Hasil sundulan Dayot Upamecano mengenai lengan Christian Eriksen. Wasit utama awalnya tidak menggubris kejadian tersebut. Keputusannya lalu berubah setelah meninjau ulang kejadian tadi lewat VAR. Nyberg akhirnya memutuskan bahwa bola yang terkena ke lengan Eriksen adalah sebuah handball, lalu memberi Munchen hadiah penalti. Harry Kane yang maju sebagai Algojo mengeksekusi peluangnya dengan sempurna. Itu jadi gol ketiga Munchen saat menang 4-3 atas Man United di Allianz Arena pada Matchday 1 Grup E Liga Champions 2023-2024 pada hari Kamis 21 September 2023 WIB. Fans Man United banyak yang tidak terima dengan keputusan tersebut. Ada yang beranggapan apa yang dilakukan Eriksen jika terjadi di Liga Inggris tidak akan dianggap sebagai handball karena peraturan yang digunakan berbeda. Mikel Arteta tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya atas kembalinya Arsenal ke Liga Champions sebagai malam yang indah. Sang pelatih juga mengakui bahwa ia merasa emosional pada laga melawan PSV Eindhoven. The Gunners tuai catatan positif pada laga perdana grup B Liga Champions 2023-2024 menghadapi PSV. Bermain di Emirates Stadium Kamis 21 September 2023 dini hari WIB, mereka menang dengan skor 4-0. Gol-gol kemenangan Arsenal dicetak oleh Bukayo Saka, Leandro Trossard, dan Gabriel Jesus, sementara Martin Odegaard menambahkan gol keempat secara brilian di babak kedua. Arsenal yang telah meraih 13 poin dari 5 pertandingan pembuka mereka di Premier League selanjutnya akan bertandang ke Lens pada pekan depan, sementara PSV harus berusaha memperbaiki beberapa kesalahan di kandang Sevilla. Arteta bahkan sedikit berkaca-kaca merefleksikan comeback Arsenal di ajang turnamen klub paling elit di Eropa tersebut. Baginya, bermain di Liga Champions merupakan sebuah kebanggaan. AS Roma akan kembali berjuang di Liga Eropa. Pada hari Kamis 21 September 2023 malam WIB, Roma bakal berkunjung ke markas Sheriff Tiraspol dalam Matchday 1 Grup D Liga Eropa 2023-2024. Kali ini Jose Mourinho terdengar percaya diri menyambut kompetisi kelas 2 Eropa tersebut.
Roma mengusung misi balas dendam usai kegagalan musim lalu. Liga Eropa 2022-2023, Roma melangkah sampai ke final dan jadi unggulan juara. Mereka menghadapi Sevilla di laga pamungkas, pertandingan yang seharusnya jadi milik Roma. Pertandingan final musim lalu dipimpin oleh wasit asal Inggris Anthony Taylor. Diduga ada kecurangan dalam kepemimpinan. Taylor, wasit yang memang dikenal sering bermasalah dengan Mourinho, kini Roma akan kembali bermain di kompetisi yang sama. Mourinho terdengar percaya diri meski dia masih menegaskan bahwa Roma tidak pernah kalah di final musim lalu.